Kucing hitam dan buku ajaib. Halo teman-teman, kalian pernah nggak melihat seekor kucing hitam yang matanya bisa berubah warna? Nah, di kampung yang tenang bernama Taman Rimba, tinggal seorang anak bernama Dira. Ia suka membaca buku dan bermain di taman belakang rumah nenek. Suatu sore, saat langit mulai jingga dan angin berbisik pelan, Dira melihat seekor kucing hitam duduk di atas pagar tua. Kucing itu menatapnya tajam, lalu matanya berubah menjadi biru terang. Kamu bukan kucing biasa, gumam Dira. Dira mendekat pelan-pelan, tapi yang mengejutkan, si kucing tidak lari. Justru ia melompat ke dalam pelukannya. Di lehernya tergantung sebuah lonceng kecil dan sebuah kunci mungil yang aneh bentuknya. Keesokan harinya, Dira penasaran dengan kunci kecil dari si kucing. Ia menyimpannya diam-diam, lalu naik ke loteng rumah nenek, tempat penuh barang-barang tua dan berdebu. Mungkin kunci ini bisa membuka sesuatu di sini, pikirnya. Ia menyisir rak demi rak, kotak demi kotak, hingga menemukan sebuah peti kayu kecil yang terkunci. Bentuk lubangnya persis seperti kunci dari kucing hitam itu. Dengan jantung berdebar, Dira mencoba memutarnya. Klik! Peti itu terbuka, dan di dalamnya ada sebuah buku tua berwarna ungu gelap dengan sampul bergambar bintang dan cakar kucing. Judulnya tertulis dengan tinta emas. Buku ajaib untuk penjelajah keberanian. Saat Dira membuka buku itu, ia terkejut bukan main. Halaman-halaman dalam buku bisa bergerak, gambar pohon berayun-ayun, dan burung terbang keluar halaman. Bahkan, ada suara-suara kecil seperti bisikan angin. Lalu, muncul tulisan, siapa yang membuka buku ini akan memasuki dunia petualangan jika hatinya berani dan tulus. Dira menelan ludah. Ia merasa seperti masuk dalam mimpi. Tapi kucing hitam yang kini diberi nama Lumo mengangguk pelan seolah berkata, lanjutkan. Saat Dira menyentuh gambar sebuah pintu besar di halaman pertama, tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Ia tak lagi berada di loteng, tapi di hutan gelap penuh cahaya-cahaya kecil seperti kunang-kunang ajaib. Dira berjalan pelan menyusuri hutan aneh itu. Awan di langit berwarna ungu, dan pohon-pohon bisa bicara, selamat datang penjelajah baru. Bisik salah satu pohon. Petualanganmu dimulai di sini. Lumo berjalan di depan, ekornya tegak. Ia seperti tahu jalan. Lalu muncullah seekor burung hantu berjubah. Namaku Guru Ark, katanya. Setiap halaman buku akan membawamu ke... Tapi ingat, hanya yang berhati tulus bisa melewati semuanya. Tantangan baru, Dira bingung dan penasaran, tapi ia berjanji dalam hati untuk terus maju. Ia ingin tahu kenapa buku itu memilihnya. Dan kenapa Lumo, si kucing hitam, seolah sudah tahu semua rahasia ini. Di tengah hutan, Dira menemukan sebuah gerbang tinggi dengan tulisan melengkung, gerbang teka-teki. Untuk membukanya, ia harus menjawab pertanyaan dari batu penjaga yang bisa bicara. Apakah kamu tahu apa yang tak bisa disentuh tapi bisa dirasakan? Tanya si batu. Dira berpikir keras. Ia mengingat pelajaran dari ibunya dan dengan yakin menjawab, perasaan. Krak! Gerbang pun terbuka perlahan. Guru Ark tersenyum. Keberanianmu bukan di otot, tapi di hati dan pikiranmu. Dira, petualangan pun terus berlanjut ke dunia yang makin aneh dan penuh rahasia. Mereka tiba di danau bening seperti cermin. Guru Ark berkata, ini danau cermin jujur, siapapun yang menatapnya akan melihat versi dirinya yang sebenarnya. Dira menatap air dan terkejut. Ia melihat dirinya menangis, merasa kecil dan takut. Tapi Lumo duduk di sampingnya, tenang. Dalam cermin itu, Dira melihat dirinya memeluk Lumo dan tersenyum. Air mata Dira menetes. Ia sadar, rasa takut bukan untuk dihindari,
tapi dipeluk. Dan kejujuran pada diri sendiri adalah kekuatan. Saat itu pula, danau berubah menjadi jalan cahaya. Mereka berjalan menuju pasar aneh, semua penjual dan pembelinya berupa bayangan. Mereka menjual suara tawa, potongan mimpi, dan bahkan kenangan manis. Dira hampir membeli keberanian instan, tapi Lumo mengeong keras. Guru Ark menggeleng, keberanian sejati tak bisa dibeli, hanya bisa dilatih. Dira menolak dan memilih berjalan keluar dari pasar. Tiba-tiba, sebuah kertas kecil muncul dari bukunya. Keputusan bijak adalah tanda kekuatan hati. Jalan mereka terhenti di tebing curam. Di seberangnya terlihat gerbang emas, tapi tak ada jembatan. Hanya kabut dan suara desir angin. Guru Ark berkata, "Jembatan akan muncul hanya jika kamu percaya." Dengan jantung berdebar, Dira melangkah ke udara kosong. Dan tap, sebuah papan kayu muncul. Langkah demi langkah, papan demi papan muncul, sampai ia sampai di seberang. Ia berteriak girang, "Aku bisa!" Lumo mengeong, seolah berkata, "Kepercayaan itu jembatan tak terlihat." Mereka tiba di sebuah kota yang sunyi. Semua anak patung berdiri kaku, seperti membeku. Di tengah kota, ada jam besar yang berhenti di pukul 11. Guru Ark berkata, "Jam ini berhenti karena tak ada yang mau mendengarkan satu sama lain." Dira lalu duduk dan mulai bicara dengan anak patung. Ia dengarkan mereka satu persatu. Tiba-tiba, jam berdetik kembali. Anak patung tersenyum dan bergerak. "Terima kasih Dira, kamu sudah menunjukkan kekuatan mendengarkan." Kota itu pun hidup kembali. Tiba-tiba langit gelap. Dira mendapati dirinya di sebuah rumah yang mirip rumahnya sendiri. Tapi segalanya gelap dan kosong. Ia mendengar suara kecil. "Aku takut." Itu suaranya sendiri. Suara ketakutannya yang selama ini disembunyikan. Dira berjalan ke dalam, lalu memeluk bayangan dirinya. "Tidak apa-apa, takut. Aku tetap sayang padamu." Rumah itu perlahan berubah terang. Buku ajaib di tangan Dira bersinar lebih kuat. Halaman berikutnya pun terbuka lebar. Dira melangkah ke lembah putih yang diselimuti kabut tebal. Dari dalam kabut muncullah seorang perempuan tinggi berjubah perak, matanya kosong, namanya Ratu Kabut. Ratu Kabut mencoba membujuk Dira, "Tinggallah di sini. Kau tak perlu menghadapi rasa takut atau tanggung jawab." Tapi Dira menggeleng, "Aku harus pulang. Aku harus menyelesaikan petualanganku." Kabut pun berputar-putar marah. Tapi Lumo berdiri di depan Dira, melindunginya. Buku ajaib bersinar kuat dan meniup kabut itu hingga sirna. "Kebaikan dan tekadmu menolak kemalasan," ujar Guru Ark. Mereka tiba di sebuah pohon raksasa dengan daun-daun berkilauan. "Ini pohon kenangan. Ia akan menunjukkan momen penting dalam hidupmu," kata Guru Ark. Dira menyentuh batang pohon. Ia melihat kenangan saat ia jatuh dari sepeda dan tak ada yang membantu kecuali seekor kucing hitam yang duduk di sebelahnya. Ia juga melihat ibunya membacakan dongeng sebelum tidur. Air mata Dira mengalir. Ia sadar bahwa setiap kenangan, baik atau buruk, membentuk siapa dirinya. Lumo duduk diam di bawah pohon. Sejak awal, dia sudah ada untuknya. Selanjutnya, mereka sampai di kerajaan cermin patah tempat. Semua orang hanya melihat keburukan sendiri di dalam cermin. Penduduknya jadi pemurung dan putus asa. Dira melihat dirinya di cermin dan hampir ikut sedih. Tapi ia mengingat kata-kata ibunya, "Lihat dirimu seperti sahabatmu melihatmu." Maka ia menatap cermin dan berkata, "Aku cukup, aku berharga." Cermin pun retak.
lalu membentuk gambar Dira tersenyum. Penduduk kerajaan perlahan ikut tersenyum. "Kau telah mengajarkan kami mencintai diri sendiri," kata Raja Cermin. "Sungai kebenaran tak bisa diseberangi kecuali jika kamu berkata jujur tentang sesuatu yang paling sulit." Dira terdiam, lalu berkata lirih, "Aku pernah iri pada sahabatku yang lebih pintar dariku." Sungai mulai berbinar. Dira melanjutkan, "Tapi aku juga bangga padanya, dan aku belajar dari dia." Sungai pun berubah menjadi jembatan cahaya. Guru Ark bertepuk tangan. Kejujuran akan selalu membawa kita pada tempat yang benar. Mereka menaiki menara waktu yang tinggi. Di setiap lantainya ada jam yang berjalan berbeda. 1 jam lambat, 1 cepat, 1 bahkan mundur. Di puncaknya, Dira menyadari waktu tak selalu adil. Tapi yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya. Ia membuka halaman buku dan menemukan tulisan, "Gunakan waktumu dengan niat baik dan waktu akan menjadi sahabatmu." Angin berdesir, daun-daun bersuara. "Kamu akan mendengar rahasia jika kamu tenang," kata Guru Ark. Dira duduk dan mendengarkan. Ia mendengar suara hatinya sendiri yang berkata, "Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kamu tidak sendiri." Ia tersenyum dan menggenggam erat buku ajaibnya. Lumo mengelus pipinya dengan kepala. "Hutan ini bicara karena kamu bersedia mendengar, bukan hanya melihat." Tiba-tiba buku itu terbuka ke halaman kosong. "Apa artinya ini?" tanya Dira. Guru Ark berkata, "Inilah saatnya kamu menulis bagian petualanganmu sendiri." Dengan tangan gemetar, Dira menulis, "Aku tidak takut lagi. Aku percaya pada diriku." Dan perlahan, gambar muncul. Dirinya berdiri di tengah cahaya memegang buku. Setiap anak yang berani akan punya halaman kosong yang siap ditulis dengan keberanian, ucap Guru Ark bangga. Sebuah pintu muncul di tengah taman bintang. Dira tahu ini jalannya pulang, tapi hatinya berat meninggalkan Lumo dan dunia penuh keajaiban ini. Guru Ark berkata, "Petualanganmu di sini selesai, tapi kehidupanmu di dunia nyata akan jadi petualangan sesungguhnya." Lumo mengeong pelan dan masuk ke pelukannya. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti mereka. Dira memejamkan mata, dan saat membuka mata, ia sudah kembali di loteng. Buku itu kini tertutup rapi, tidak bergerak. Tapi kunci di leher Lumo masih ada. Anehnya, Lumo masih bersamanya. Ia mengeong dan melompat ke pangkuan Dira. Dira turun ke ruang tamu. Ibunya tersenyum. "Kamu kelihatan lebih dewasa ya." Dira tertawa kecil. Hanya ia yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Dan malam itu, ia duduk di bawah bintang dan menulis kisah petualangannya. Ia tahu, mungkin suatu hari, bukunya akan terbuka lagi. Teman-teman, dari petualangan Dira, kita belajar satu hal. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi berani melangkah walau takut. Jujur, percaya diri, dan mendengarkan, itu semua kekuatan yang ada di dalam hati kalian. Lumo si kucing hitam, dia mungkin hanya muncul pada anak-anak berhati tulus. Dan buku ajaib, siapa tahu buku itu ada di loteng rumah kalian juga. Jadi, kalau suatu hari kamu menemukan buku aneh dengan kunci kecil, mungkin itu awal dari petualanganmu sendiri. Kalau kamu suka cerita ini, yuk bantu channel ini dengan cara like dan subscribe Hikmah Cerita, biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.